Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang sangat berteknologi. Ya, banyak perusahaan yang berteknologi, tapi teknologi daripada perusahaan yang akan kita bahas ini cukup unik ya, cukup baru bagi kita, yakni Metaverse. Metaverse itu sendiri merupakan sebuah dunia virtual di mana kita bisa bertemu dengan banyak orang, tapi enggak secara langsung, enggak secara fisik, tapi secara digital. Contohnya sebenarnya udah lama sih, contohnya seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, itu kita percakapannya, pertemuannya dalam bentuk virtual, enggak secara fisik. Cuman bisa ketemu meskipun jaraknya dari antar benua. Cuman karena teknologi itu terus berkembang dan memang akan terus berkembang, diciptakanlah dunia virtual Metaverse ini lebih advance lagi dia. Jadi kita bisa melihat orang itu dalam bentuk avatar yang bisa kita kostum tergantung ya fitur yang diberikan ya. Jadi itulah Metaverse, contohnya seperti itu. Ini adalah perusahaan yang di request oleh teman-teman kita ya, yang udah update laporan keuangan sampai kuartal kedua tahun 2022. Ini prestasi yang bagus, yakni adalah Wir Asia Tbk dengan kode emiten WIRG, yang di dalam berita juga ada kolaborasi mereka dengan DCI Indonesia ya, yang sahamnya DCII yang menyentuh puluhan ribu kemarin-kemarin. Ya, gila banget kenaikannya. Untuk sejarahnya kita bisa lihat di sini ya, tentang WIRG ini didirikan pada tahun 2011, jadi masih baru-baru, yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang jasa teknologi informasi, termasuk bidang multimedia, telekomunikasi, dan periklanan melalui entitas anak, menawarkan produk solusi untuk merek yang AR.co, lalu solusi untuk kios IoT, Internet of Things, itu DAV device, dan solusi untuk perdagangan yaitu Mindstores dan Mili. Per Juli 2021 memiliki 125 karyawan. Memang masih belum terlalu besar, tapi ini adalah salah satu langkah awal bagi WIRG menjadi perusahaan besar. Pemegang sahamnya ada Raut Biru Teknologi. Kalau kita lihat di sini sih aman-aman aja ya. Langsung aja kita lihat laporan keuangan mereka bagaimana. Kita pindah ke RTI Bisnis dan PDF. Dan ini dia, kita mulai dari pemegang sahamnya. Laut Biru Teknologi memegang 28%, dan posisi masyarakat itu 23%. Sisanya sih dipegang oleh individu-individu ya, yang banyak banget di sini kita lihat. Bahkan ada Star Pacific Tbk juga yang udah IPO juga. Baik, ada Peter Tanuri juga ya. Baik, jadi aman ya pemegang saham. Langsung aja kita lihat fundamentalnya bagaimana. Untuk mata uang pelaporan di PDF itu memakai bentuk rupiah pembulatan satuan, jadi perlu kita kalikan, nggak perlu kali sebenarnya ya. Jadi langsung aja kita lihat. Untuk laba rugi untuk entitas induk sebesar 21 miliar rupiah, dan di RTI Bisnis sama ya. PR yang didapat 143 kali, ini mahal banget. Liquidity-nya bagus sih, kurang rasio 4 kali lipat daripada hutang jangka pendek. Kita coba cek, aset lancar 627 miliar, liabilitas jangka pendek 153 miliar, jadi lebih gede, aset lancarnya 4 kali lipat. Bagus. Untuk liquidity, untuk turnovernya 14 miliar rupiah, ini cukup liquid sih. Pergerakannya seperti ini ya. Harga IPO-nya 200-an sih, sekarang udah naik banyak banget ya. Oh, malahan 168, sekarang udah 500-an, udah mahal ya. Sempat mencapai harga 1.300 pas IPO kemarin. Ya, tapi WIRG ini kurangnya di bagian PR-nya aja sih, labanya kurang besar, kurang nendang bagi saya. PPP-nya juga udah 10 kali lipat ya, udah mahal banget. Tapi bagaimanakah prospek perusahaan ini WIRG? Tadi saya belum sempat mention ya. Kalau menurut saya sih teknologi ini sih masih asing bagi saya ya. Jadi untuk prospeknya saya kurang tahu sih. Cuman ya kalau mereka bisa bertahan ke depannya, ini teknologi Metaverse bakal sangat berpotensi sih. Jadi ini lebih ke prospek masa depan. Sambil mereka melangkah, mereka harus punya penghasilan tambahan selain daripada Metaverse tadi ya. Jadi bisa kita lihat bahwa mereka tadi itu ada bisnis lain seperti periklanan, lalu ada lagi penjualan alat-alat Internet of Things seperti untuk e-commerce. Nah, itu mereka juga ada. Itu bisa menjadi bekal mereka untuk melangkah di masa depan Metaverse. Jadi untuk WIRG ini untuk sekarang sih saya belum sarankan masuk ya. Jadi apakah ada referensi perusahaan yang bergerak di bidang Metaverse? Ya, ini nggak ada sih. Di watchlist saya juga nggak ada ya. Kita coba lihat di pers ini, kayaknya kebanyakan perusahaan energi, consumer goods, kimia,
Ya yang gitu-gitu aja sih. Properti juga ada, tekstil, tambang, ya properti juga ada. Jadi gitu-gitu aja sih. Minyak juga ada, tapi kalau untuk metaverse sih belum ada teman-teman, jadi belum ada referensi ya. Semoga video ini dapat membantu bagi teman-teman yang bingung apakah masuk WIRG atau belum. Jadi kalau dari saya sih masih belum tertarik. Jadi gitu aja dari saya pembahasan tentang WIRG yang bergerak di bidang metaverse. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.